buat saudara dan saya, supaya kita tidak lagi tinggal dalam kecemasan, kita tidak tinggal lagi dalam ketakutan. Masalah memang ada, tantangan memang ada, saudaraku, bahaya memang menghantui kita, tetapi kita bersyukur karena ada terang yang telah menyinari dunia, karena ada terang besar, the heavenly light, cahaya sorgawi yang telah datang ke dalam rumah tangga saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam pelayanan saudara, sehingga tidak ada masalah yang berat yang kita tidak bisa lewati, tidak ada tantangan berat yang kita tidak bisa hadapi, tidak ada masalah berat yang kita tidak bisa, saudaraku, lompati, karena kita percaya waktu kemuliaan Allah dinyatakan, the heavenly light, cahaya surgawi itu datang, ada mujizat, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita sekalian. Amin. Amin. Coba lihat samping kiri kanan. Tanya dia, ada masalah kok? Ya. Dia son jawab, dari depu muka kelihatan ada masalah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kasih tahu dia, cahaya sorga sudah datang. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cahaya sorga sudah datang. Ya. Karena itu kita tidak boleh dengar berita, saudaraku, ada orang Kristen yang kecewa dengan perjalanan hidup. Kita tidak boleh mendengar berita ada orang Kristen yang putus asa lalu bunuh diri. Kita tidak boleh dengar berita, oh karena saya mengikuti satu kontestan legislatif lalu saya tidak lolos, sehingga kemudian saya bilang lebih baik saya gila sudah. Jangan, karena ada Tuhan, ada Allah, ada juru selamat, ada the heavenly light. Dia penjamin, dia Allah yang luar biasa. Dia memberikan kesukaan besar bagi segala bangsa. Amin. Dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman itu, kami sudah berdoa. Semua kita yang siap diberkati malam ini, bersama saya kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian. Baik, saya ucapkan shalom. Bersyukur malam hari ini saudara kita boleh sama-sama hadir di tempat ini untuk merayakan Natal bersama dengan GSJA Glow of Love Bolok. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini tema yang diangkat adalah the heavenly light, atau cahaya sorgawi. Coba sama-sama kita sebut cahaya sorgawi. Ya, kalau the heavenly light mungkin lidah timur, lidah rote, ya saudara mungkin agak berat. Tapi saya percaya kalau bicara cahaya surgawi tidak berat. Amin. Ya, tapi coba kita tes saja. The heavenly light. 1, 2, 3. Ternyata sangka saya salah. Semua lidah sama kayak orang barat. Haleluya. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, ternyata kamu keturunan bule juga. Ya, saudara. Tadi kan kita menyanyi lagu, ini banyak bahasa Inggris ya. Saudara, tadi juga anak-anak menyanyi lagu bahasa Inggris. Saya juga tidak tahu itu arti. Ya, tapi nanti pulang kita sama-sama buka kamus dan kita akan tahu artinya. Saudara, tapi malam hari ini kita mau bicara soal cahaya sorgawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang diangkat untuk kita sama-sama perhatikan. Ya. Ayat yang diangkat untuk sama-sama kita perhatikan adalah di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Saya ajak Bapak Mama Bapak Saudara, kita melihat ayat ini sebagai ayat pendahulu. Boleh ditampilkan di layar LCD AC Worship. Ya. AC Worship kita akan perhatikan saudara ayat 14 ini, dan kita akan baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga.
Lukas pasal 2 ayat 14. Kalau sudah temukan katakan amin. Kalau belum temukan, nanti layar membantu kita untuk kita bisa perhatikan. Esi worship ditampilkan. Ya. Lukas 2 ayat 14. Sama-sama dalam hitungan ketiga kita baca. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, waktu kita membaca ayat 14, ini ayat mempunyai kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-9 secara khusus. Mari kita lihat Lukas pasal 2 ayat yang ke-9. Saudara, ya, 1, 2, 3. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jadi saudara, 2 kali di dalam teks ini kita menemukan ada kata kemuliaan bagi Allah. Lalu juga di ayat 9 ada kata kemuliaan Tuhan. Nah saudara, rupanya waktu kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, atau kemuliaan yang dikatakan oleh para malaikat bahwa beri kemuliaan bagi Allah, itu merupakan sebuah sinar yang datang menyelimuti mereka, dan kemudian dikatakan di dalam ayat itu sehingga mereka sangat ketakutan. Ini berarti cahaya ini tidak sembarang cahaya. Ini sinar bukan sinar yang biasa dilihat. Kalau saudara sinar itu adalah sinar lampu, maka mereka tidak mungkin takut. Kalau sinar itu adalah sinar matahari, mereka juga tidak mungkin takut. Matahari muncul di tengah malam, tidak takut juga saudara. Kalau itu sinar adalah sinar bulan atau sinar bintang yang menerangi, maka itu juga saya rasa hal yang biasa-biasa saja. Tetapi rupanya ada suatu sinar yang lain, ada suatu cahaya yang lain yang dikatakan di dalam teks ini merupakan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan kepada para gembala di padang. Dan saudara, saya melihat kata bersinar itu dalam beberapa terjemahan, saya menemukan kata the heavenly light, atau cahaya sorga, sinar sorga, sinar yang tidak seperti sinar-sinar yang biasa dilihat. Ini sinar yang betul-betul penuh dengan kemuliaan. Kata kemuliaan itu dari kata mulia, yang artinya tak terkontaminasi, yang betul-betul murni, yang betul-betul saudara suci. Saudara, itu kata kemuliaan. Jadi ada suatu cahaya yang benar-benar luar biasa yang bersinar di tengah-tengah mereka, sehingga mereka kaget, mereka terkejut, mereka rasa ketakutan melihat cahaya yang luar biasa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun di tengah ketakutan mereka ada berita sukacita di ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jangan takut, karena cahaya itu tidak mendatangkan malapetaka. Cahaya itu tidak mendatangkan celaka. Cahaya itu tidak mendatangkan maut. Cahaya itu tidak mendatangkan ketidakberkatan. Tapi cahaya itu adalah cahaya kemuliaan Allah yang memberikan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Beri tepuk tangan yang terbaik buat kita. Itulah the heavenly light. Itulah cahaya sorgawi. Itulah terang kemuliaan Allah yang menyinari dunia ini. Makanya PGI kemudian mengangkat tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan Allah, sinar sorgawi itu datang bukan untuk menakutkan, tapi dia memberi sukacita, dia memberikan kebahagiaan, dia memberikan damai sejahtera bagi seluruh bangsa. Sehingga
Matius pasal 4. Mari kita lihat ayat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-16 mengatakan begini. Matius 4 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Saudara, karena terang ini tidak mendatangkan bahaya, terang ini tidak mendatangkan, saudara, malapetaka, terang ini tidak mendatangkan kecelakaan, tapi memberi kesukaan besar. Maka kesukaan besar itu terjadi kepada segala bangsa yang diam di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang dinaungi maut. Tapi terang itu mau datang supaya kita tidak lagi ada di dalam kegelapan, kita tidak ada lagi di dalam maut, kita tidak ada lagi dalam ketakutan, kita tidak ada lagi dalam bahaya. Tapi terang itu melepaskan kita sehingga kita mengalami damai sejahtera Allah yang berkelimpahan. Amin. Cek, jangan rubah begini, ini sound enak, suara jelek. Ya. Depung pribel jangan kasbesa. Bassnya tetap. Ya. Jadi saya khotbah suara enak supaya juga jemaat dengar enak. Ya, saudara. Nanti syung. Ya. Jangan sampai jemaat pikir itu sinar yang datang lagi. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, ini yang kita mau sama-sama nikmati hari-hari ini, Bapak Mama, Bapak Saudara. Di tengah-tengah dunia hari-hari ini, ada begitu banyak berita yang tidak menyenangkan. Di mana-mana orang hadapi masalah, di mana-mana ada tantangan, di mana-mana ada bahaya. Di tengah-tengah kehidupan kita, sudah ada begitu banyak kabar-kabar celaka. Tetapi momen Natal tahun ini, kita mau diingatkan kepada satu pesan Tuhan yang luar biasa. Bahwa dia datang memberikan kepastian buat saudara dan saya. Supaya kita tidak lagi tinggal dalam kecemasan. Kita tidak tinggal lagi dalam ketakutan. Masalah memang ada, tantangan memang ada, saudaraku, bahaya memang menghantui kita. Tetapi kita bersyukur karena ada terang yang telah menyinari dunia. Karena ada terang besar, the heavenly light, cahaya sorgawi yang telah datang ke dalam rumah tangga saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam pelayanan saudara, sehingga tidak ada masalah yang berat yang kita tidak bisa lewati, tidak ada tantangan berat yang kita tidak bisa hadapi, tidak ada masalah berat yang kita tidak bisa, saudaraku, lompati, karena kita percaya waktu kemuliaan Allah dinyatakan, the heavenly light, cahaya sorgawi itu datang, ada mujizat, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita sekalian. Amin. Amin. Coba lihat samping kiri kanan. Tanya dia, ada masalah kok? Ya. Dia son jawab, dari depu muka kelihatan ada masalah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kasih tahu dia, cahaya sorga sudah datang. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cahaya sorga sudah datang. Ya. Karena itu kita tidak boleh dengar berita, saudaraku, ada orang Kristen yang kecewa dengan perjalanan hidup. Kita tidak boleh mendengar berita ada orang Kristen yang putus asa lalu bunuh diri. Kita tidak boleh dengar berita, oh karena saya mengikuti satu kontestan legislatif lalu saya tidak lolos, sehingga kemudian saya bilang lebih baik saya gila sudah. Jangan, karena ada Tuhan, ada Allah, ada juru selamat, ada the heavenly light. Dia penjamin, dia Allah yang luar biasa. Dia memberikan kesukaan besar bagi segala bangsa. Amin. Tadi malam saya khotbah Natal di Atambua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ketemu dengan banyak caleg-caleg yang hadir. Saudara, lalu di akhir kita doakan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka cerita-cerita tentang persaingan.
Saya bilang, Bapak, di dalam Tuhan itu kita tetap jalan saja ya. Tuhan pasti punya rencana dalam segala hal. Ya saudara, kita yang penting hidup ini nikmati sah. Ya, karena tidak ada manusia di dunia yang tidak hadapi kesulitan, tidak hadapi tantangan, tidak hadapi masalah. Ya, kita ini beraneka ragam latar belakang, status sosial. Pasti kita ketemu dengan berbagai macam tantangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi percayalah, kita kan sekarang ada di dalam terang. Kita sudah menerima Yesus Kristus. Kita merayakan Natal. Untuk apa kita merayakan Natal kalau kita tidak yakin dengan Sang Pemberi terang itu? Kita tidak yakin dengan the heavenly light, cahaya sorgawi yang menerangi hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu mempengaruhi kesaksian hidup kita. Karena waktu Tuhan memberikan terang itu, supaya saudara dan saya tidak tinggal di dalam kegelapan, supaya kita tidak tinggal di dalam, saudaraku, masalah, kesulitan dan berbagai macam hal. Dia mau saudara dan saya memancarkan terang itu. Yohanes 8 ayat 12. Mari kita lihat. Yohanes 8 ayat 12. Ayat terkenal nih. Yohanes 8 ayat 12. Ya, Bapak Mama dalam hitungan ketiga saya minta dibacakan. 1, 2, 3. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan. Kegelapan itu bisa dosa, kegelapan itu bisa persoalan, kegelapan itu bisa tantangan, kegelapan itu bisa sesuatu yang sukar untuk kita hadapi. Tapi dengarkan pesan Tuhan, kalau saudara dan saya percaya kepada terang itu, berjalan dalam terang itu, maka saudara akan punya terang hidup. Terang hidup itu bicara soal jalan keluar, bicara soal masalah itu akan melihat berbagai macam hal-hal luar biasa. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan bikin mujizat. Itulah terang hidup yang Tuhan mau nyatakan kepada kita sekalian. Amin. Sehingga saudara akan pergi, lalu bisa mengatakan shalom kepada orang lain. Lihat Lukas pasal 10. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 5 dan ayat 6. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 5 dan ayat 6. Mari kita baca 1, 2, 3. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Ayat yang ke-6, saudara. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salam itu akan kembali kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi waktu kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang, ada damai sejahtera. Ya, jalan keluar Tuhan buat. Damai sejahtera ini kan hanya satu dari sejumlah hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang saudaraku Tuhan berikan dalam hidup kita, disimbolkan dengan kata damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani-nya shalom. Saudara, jadi kalau kita jadi anak-anak terang, Yohanes 8:12 tadi bilang, kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Kita punya terang hidup. Apakah terang hidup itu? Terang hidup itu tadi saya katakan jalan keluar yang Tuhan buat, mujizat yang Tuhan buat, tanda-tanda heran yang Tuhan buat, dan salah satunya adalah damai sejahtera. Sehingga saudara dapat mengatakan kepada orang lain, damai sejahtera dari Tuhan itu kuberikan kepada kamu. Kamu akan terima damai sejahteraku, karena aku terlebih dahulu sudah menerima damai sejahtera Allah. Jadi percuma kita omong shalom, tapi kalau kita sendiri soalnya alami itu shalom. Kalau ketong masih ada di dalam gelap, ketong mau shalom siapa? Ya itu saudara. Kalau ketong ada di dalam kegelapan, damai sejahtera model apa yang kita mau ceritakan kepada orang lain? Damai sejahtera seperti apa yang kita mau katakan kepada orang lain? Kalau kita ngomong shalom ya mungkin biasa-biasa saja.
Tapi tanpa ada wujud nyata, maka damai sejahtera itu cuman sebuah kamuflase, cuman sebuah ucapan bibir tanpa ada kekuatannya sama sekali. Tapi begitu Anda mengatakan shalom, Anda mengalami dalam hidup saudara bahwa Anda sedang mengalami kelepasan dari gelap, Anda mengalami mujizat dari gelap, Anda mengalami tanda-tanda heran dari gelap, maka damai sejahtera yang Anda katakan bukan hanya sebuah lip service, bukan hanya sekedar kamuflase, ucapan bibir semata, tapi pengalaman hidup yang saudara nyatakan kepada banyak orang, sehingga damai sejahtera Allah itu akan turun ke atas setiap pribadi lepas pribadi. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah itu penting buat kita ya. Damai sejahtera itu mesti ada dalam hidup saudara dan saya. Tadi malam saya pulang dari Atambua jam 10, saudara. Berangkat dari Atambua, salah satu anak Tuhan di sana yang tanya saya, kami makan dia tanya, "Bapak sebentar pulang?" Memang iya. Ya, lalu dia tanya, "Bapak bawa oto sendiri, kok ada yang sopir?" "Beta sendiri." Saudara, Bapak, nanti Bapak capek di tengah jalan." "Capek istirahatlah." Ya itu saudara. Habis itu lanjut gas lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan betul kami datang saudara sampai di Soe sekitar jam 12:30. Saudara terkasih dalam Tuhan, sampai di Soe jam 12:30, saya putar masuk ke Pertamina. Saya bilang sama istri, "Ma, besok ngantuk. Ini botol dosen bisa lanjut lagi." Lalu saudara akhirnya kami tidur. Bukan di hotel. Ya saudara, di Pertamina. Ya saudara, saya tidur. Saya sebuah persiapan bantal memang ya, saya lipat beberapa kursi saudara. Lalu kemudian saya taruh bantal, kaki naik di atas sedikit saudara. Mulai saya gas. Saya tidur, istri saya bilang, "Bapak, orang dapat ribut di luar ini." Saya bilang, "Biarkan yang beribut-beribut, saya yang tidur." Ya saudara, bikin apa pusing dengan orang yang beribut. Saya bilang, "Mak, tidur sudah. Tekoton tidur hanya 4 jam. Karena besok kasih nyala alarm jam 4, botol mesti cabut." Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi begitu saya taruh kepala tuh, langsung now memang. Itu sama kayak beta ada di atas spring bed saudara. Ya. Tidak rasa apa-apa, tidur nyenyak. Jam 4, berpikir di rumah tuh. Ya. Di atas oto ternyata ya saudara. Kaget bangun, saudara terkasih dalam Tuhan. Langsung saya kasih bangun istri, "Mak, sejam 4 kita cabut." Saudara, kita berangkat dari Soe sampai di Takari. Beta bilang, "Mak, doping dulu." Ya. Saya suruh beli susu beruang. Ya. Meskipun saya tak beruang, tapi minumnya susu beruang. Ya, haleluya. Saudara ya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, anak Tuhan itu nikmati sukacita. Anak Tuhan itu di mana saja ada damai sejahtera. Kenapa? Ya karena terang Tuhan sudah turun ke atas kita dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang tidur di tempat nyaman, ada orang tidur ber-AC, tapi tidak nyenyak-nyenyak, balik kiri, balik kanan, mimpi dikejar-kejar kuntilanak. Ya saudara, salah. Ya, itu tanda bahwa orang itu masih ada di dalam kegelapan. Orang itu belum menerima cahaya terang Tuhan. Sebab kalau terang Tuhan hadir dalam hidup kita, tidak ada kegelapan yang bisa berkuasa. Tidak ada kegelapan yang punya kekuatan. Karena terang Tuhan itu adalah the heavenly light, cahaya surga yang tidak pernah ada tandingannya di dunia ini. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tanya samping kiri kanan, malam kamu sering gelisah? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak Tuhan kok gelisah? Anak Tuhan itu ada damai. Anak Tuhan ada sukacita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak Tuhan itu menikmati segala sesuatu. Saya pikir-pikir,
Yesus saja datang dan dia berkata, tempat untuk meletakkan kepala pun aku tak ada. Saudara, kita kan masih enak ada tempat untuk meletakkan kepala. Yesus tidak ada tempat meletakkan kepala. Toh dia tidak ngomel, dia tidak, saudaraku, bersungut-sungut, dia nikmati. Apalagi saudara kita yang diberi banyak berkat buat kita nikmati. Bukankah Alkitab berkata dengan jelas dalam kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-36, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu sudah lepas. Haleluya. Itu berita sukacita Natal. Itu berita damai sejahtera. Itulah, saudaraku, berita kado Natal yang spesial. Saya ulang lagi, tidak ada artinya kalau kita merayakan Natal tapi kita tidak keluar dari kegelapan, kita tidak mengalami kesukaan besar, kita masih diliputi oleh kegelapan. Damai sejahtera itu tidak bisa turun ke dalam dunia ini. Makanya saudara, Alkitab berkata begini dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Mulai, saudara perhatikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di mana? Di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, jadi tidak ada orang terima terang Tuhan tapi terang itu tidak bisa bersinar. Itu omong kosong. Saudara, itu terang itu mempunyai kuasa untuk mendobrak segala kegelapan dalam hidup ini. Jadi tidak ada kegelapan yang bisa menahan terang. Saudara, jadi tidak ada orang kasih nyala pelita lalu letakkan di bawah gantang. Tidak ada. Gantang itu alat pengukur gandum, saudara. Atau sama dengan kecanting beras tuh. Soalnya ada orang kasih nyala lampu habis, orang tutup dan canting beras. Orang Kupang bilang, itu lampu sudah bisa menyala. Mesti taruh di atas kaki dia supaya menerangi semua orang. Bahkan ini ayat lebih luar biasa lagi. Mari kita lihat ayat 16. Ya. Ayat yang ke-14 dulu. Ayat 14 Matius 5. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di mana? Di mana? Di atas gunung dan tidak mungkin tersembunyi. Kita tidak mungkin tersembunyi, Bapak Mama. Kita ini kota yang ada di atas gunung. Anak-anak Tuhan itu seperti kota yang ada di atas gunung. Terangnya akan bersinar, terangnya akan memancar, terangnya akan menyelimuti. Karena terang yang dia dapat itu adalah terang sorgawi, the heavenly light, yang mengangkat dia dari desa, yang mengangkat dia dari lumpur dosa, yang mengangkat dia dari berartian. Dia angkat kita menjadi kota yang terletak di atas gunung. Ini luar biasa, Bapak Mama. Ya. Jadi jangan bikin diri ke anak-anak yang sonep jadi anak terang. Ketemu bisa bersaksi di mana-mana tentang kemuliaan Tuhan yang nyata atas ketumpung hidup, saudara. Ya. Kita mesti nyatakan terang itu mesti bersinar di tengah-tengah dunia. Kalau ini terang sonep bersinar di tengah-tengah dunia, maka bukan salah Yesus. Yesus sudah datang sebagai the heavenly light. Tapi kita yang tidak mau respon itu terang. Lihat Yohanes 12 ayat 36. Yohanes 12 ayat 36. Lihatin ayat. 1, 2, 3. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada. Saudaraku, ini suatu kalimat yang mendesak. Ayo, percaya dong. Karena itu terang akan pergi. Anak-anak terang, kalau kamu tidak mau terima terang itu, ya kamu tetap akan terus ada di dalam kegelapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya malam hari ini berita sukacita ini mari kita tangkap. Ya.
Malam hari ini pesan Tuhan ini nyata atas setiap kita semua. Saya ulang, yang kita terima ini bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan. Yang kita terima ini bukan cahaya lampu yang sebentar mati, sebentar hidup, bukan. Atau cahaya pohon Natal yang seperti ini, saudara, yang dung ding dung ding dung dang dung ding dang dung. Itu tuh bukan. Iman saudara jangan model ke ini iman lampu ini, yang mati hidup tidak jelas ini. Ya saudara, kita ini terima the heavenly light. Itu kekuatannya tak tertandingi. Cahaya itulah yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Amin. Pegang itu cahaya, pegang itu terang, saudara. Pegang itu sinar. Jangan pernah lepaskan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidupmu akan luar biasa. Ya. Hidup kita akan luar biasa. Nah, saja kita untuk memperhatikan kontekstual kita. Lukas pasal 2. Saudara lihat ya. Ini bukti kalau mereka terima cahaya itu, lalu terang itu bersinar dalam hidup mereka, kemuliaan Tuhan mereka alami, damai sejahtera mereka alami. Apa yang terjadi dalam hidup mereka? Mari kita perhatikan Lukas pasal yang kedua. Saya bacakan mulai ayat yang ke-15. Perhatikan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi kemana? Ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ini tanda orang yang sudah terima damai sejahtera, orang yang sudah terima kelepasan, orang yang sudah terima, saudaraku, kebahagiaan, kesukaan besar, juru selamat dunia, the heavenly light. Kalau orang itu mengalami dalam hidupnya, itu seperti ada roh, ada spirit yang menyala-nyala di dalam pribadinya. Dia kayaknya punya roh yang baru, dia punya kekuatan yang baru yang bekerja di dalam dirinya. Tadinya mereka hanya di seputaran dengan domba-domba, tiap hari ada di padang belantara. Tapi hari ini ketika mereka terima kelepasan dari Tuhan, mereka terima mujizat dari Tuhan, mereka mau tinggalkan padang belantara, mereka mau pergi ke Bethlehem, karena di Bethlehem ada roti surgawi, ada makanan surgawi, karena di Bethlehem ada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat Allah yang telah datang ke dalam dunia ini. Amin. Bilang samping kiri kanan, itu tanda orang yang mengalami kelepasan dari kegelapan. Ya. Saudara, kalau belum ada ini spirit, maka Anda belum mengalami kelepasan, itu pasti. Ya. Karena itu spirit ketika orang alami, dia akan seperti gembala-gembala itu. Padang belantara tidak bisa menguasainya. Domba-domba tidak bisa menguasainya. Ketakutan tidak lagi bisa menguasai. Mereka segera berangkat ke Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Untuk apa mereka ke Bethlehem rumah roti? Satu, karena ada roti surgawi yang turun di sana. Saudara, mereka pergi karena ada Yesus Kristus. Artinya bahwa orang-orang yang mengalami kelepasan dari kegelapan itu rindu sekali untuk berada bersama-sama dengan Yesus. Dia tidak mau jauh-jauh dari Yesus. Dia ingin dekat dengan Yesus. Dia mau bersama-sama dengan Kristus. Itu orang yang mengalami the heavenly light. Amin. Jadi dengar baik-baik yang pemalas gereja. Saudara, itu karena Anda belum dapat itu kemuliaan Allah. Saudara, karena Anda belum respon terang, makanya Anda tidak bisa keluar dari kegelapan. Kalau tidak bisa keluar dari kegelapan, kegelapan bikin kita pamokol untuk ketemu Yesus.
Dia tidak mau kita pergi beribadah. Dia tidak mau kita bertemu dengan juru selamat. Dia tidak mau kita bertemu dengan roti kehidupan. Dia tidak mau kita pergi ke Bethlehem. Karena kegelapan itu ingin supaya saudara dan saya ada di dalam maut, ada di dalam kebinasaan, ada di dalam neraka. Dia tidak mau kita mengalami terang hidup. Tetapi kalau kita mengalami Kristus dalam hidup ini, terang itu akan mendobrak kita. Ayo berangkat gereja. Hari Minggu tidak bisa tenang, jam doa tidak bisa tenang. Dia akan punya spirit, semangat untuk pergi, untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya khotbah di salah satu persekutuan doa di Amnesi. Saudara, di celah-celah sebelum kami memulai persekutuan doa, anak Tuhan bilang begini, Bapak Pendeta, wih, kotong kalau berhenti persekutuan nih, rasa kekar mana kok? Ya saudara, maksudnya mah, ya kan kotong ini kan suka dengan hadirat Allah, kotong biasa memuji, menyembah Tuhan, lalu tiba-tiba kesone memuji, menyembah bersama-sama, itu rasa kekar mana kok? Saudara, ya saudara, meskipun kita tutup tahan ini pendek, ini persekutuan, tapi mama dan bapak tahu berhenti berdoa. Berdoa terus, memuji terus, menyembah terus dalam terkasih dalam Tuhan. Dan itu memang jadi gaya hidup. Itu memang jadi ciri hidup. Hanya mereka bilang, tapi kan kotong sendiri kayak kurang karmana gitu. Kalau yang kawan-kawan tuh kayak lebih luar biasa. Sudah seperti ini ayat juga bilang kan, domba ajak satu dengan yang lain, bukan mau sendiri. Saat dan yang lain ajak, bilang mari sudah, mari sudah. Ya sudah, itu orang yang punya spirit, yang mengalami terang, the heavenly light. Tapi ada sekarang orang ajak bukan pergi gereja, ajak di mana? Ajak di tampa-tampa yang sondebar. Mari cepat. Jangan lupa semprot parfum banyak-banyak. Tembak dong di sana juga dong parfum juga apa. Ya sudah, jadi dong semangat itu semangat yang gila punya. Ada orang semangat sekali, ajak. Sudah, tapi bukan ajak untuk pikatumu Tuhan, ajak pikatumu setan. Saudara, ada tuh di mana-mana banyak. Saudara, ajak untuk hal-hal yang tidak rohani, orang punya spirit. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang terima terang beda, kita yang terima cahaya surga beda, kita yang terima kemuliaan dari Allah beda. Semangat kita adalah semangat mencari Tuhan. Semangat kita adalah semangat menikmati roti kehidupan. Semangat kita adalah terus ingin bersama-sama dengan Tuhan. Itu semangat anak-anak terang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bilang samping kiri kanan 2024. Bilang dulu 2024. Kalau Tuhan masih izin, kotong rajin amin. Itu saudara terkasih dalam Tuhan. Saya tadi malam kasih kesaksian seorang anak Tuhan. Saudara, saya baru ketemu beberapa hari yang lalu waktu saya khotbah Natal di salah satu persekutuan doa di Koinino. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya lama sudah tidak ketemu dengan dia. Ya, saya tanya, kakak, beta biasa khotbah di Bosompung tanpa kerja tuh, tapi kok sekarang beta sudah ketemu kakak? Ya, bapak, beta berhenti. Ih, kok kenapa berhenti? Padahal dia ini dapat kepercayaan baik loh, saudara. Dia bilang begini, bapak, kenapa beta berhenti? Kau bayangkan bapak, hari Minggu juga tong bisa pergi ibadah. Gaji memang langit bapak, tapi persoalan beta majelis. 2 tahun beta sone jalankan bepun tugas ke majelisan. 2 tahun beta sone injak gereja, jangankan jalankan bepun tugas, kopi gereja sone. Sampai dia bilang, bapak beta takut karena istri bilang begini, bapak hati-hati jangan sampai anak dong nanti panggil bapak bukan bapak om. Ya karena pagi pulang semalam, pagi anak belum bangun sudah berangkat, pulang datang anak sudah tidur. Saudara, tapi kenapa dia berani resign, berhenti dari pekerjaan yang punya penghasilan baik, punya uang banyak? Satu,
Bethlehem lebih penting. Karena anak itu lebih penting. Karena Yesus Kristus lebih penting. The heavenly light, cahaya sorga, lebih penting dari harta dunia manapun. Karena itu dia rela tinggalkan hanya untuk pergi ke Bethlehem. Saya yakin itu gaji bukan kecil. Karena dia jadi pemimpin, saudara, dipercaya oleh bosnya jadi pemimpin di salah satu tempat. Ya, dia jadi pemimpin. Karena itu dia repot juga apa kabar. Tapi saudara terkasih, dia rela tinggalkan demi kepentingan pelayanan. Demi kepentingan hanya untuk ketemu Yesus. Dia adalah seorang anak Tuhan yang punya spirit. Roh itu. Saudara. Nah ini roh kita mesti miliki dong. Ada banyak orang tidak tahu. Tidak mengerti ini ayat nih. Matius 16. Lihatin ayat ya. Ayat 26. Injil Matius pasal 16 ayat 26. Tampilkan. Jemaat, baca ini ayat ya. Sama-sama dalam hitungan ketiga lebih kencang. 1, 2, 3. Apa gunanya saudara punya semua dunia ini, tapi saudara kehilangan nyawa. Nyawa ini kan yang pegang Yesus. Nah lupa malas di Bethlehem, lupa malas ketemu dengan Tuhan Allah. Lu tidak punya spirit yang ingin saudaraku mengalami terang hidup. Ini ayat bilang, nanti kasihan, lu punya semua segala sesuatu di dunia, tapi lu kehilangan, lu punya nyawa. Apa artinya? Apa yang diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kata nyawa di sini bukan bicara soal mati saja, tapi ini bicara soal kebinasaan kekal. Kehilangan nyawa di sini artinya lebih tepatnya masuk neraka. Waktu orang masuk neraka, orang tidak bisa bilang, beta sogok ke 50 juta untuk keluar, tahan. Tidak bisa. Jangankan 50 juta, seluruh dunia ini lu pakai bayar pun tidak bisa. Karena harga tebusan satu nyawa hanya bisa dibayar oleh satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus, yang lahir di kandang yang hina, yang lahir di Bethlehem. Karena itu para gembala sadar, mereka tahu apa arti semuanya ini kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan sang bayi Natal yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Makanya dong tinggalkan momen Natal ini. Sekali lagi, mari semua kita, ayo punya spirit ini. Tuhan semua datang ya. Sebagai hamba Allah, saya ingatkan kepada kita semua, saya tidak menubuatkan tanggal, bulan, tahun, tapi saya cuma ingatkan Tuhan sudah mau datang. Tidak lama lagi, percayalah, tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin jelas. Kalau Anda dan saya baca Alkitab pasti tahu itu. Tuhan tidak lama lagi datang. Nah kalau saudara tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, bagaimana? Mari, selagi Tuhan masih kasih kita waktu, kasih kita kesempatan, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Pergi ke Bethlehem, cari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Meskipun ada yang super nabi Bethlehem yang di Yerusalem, tapi kalau sonet pi Bethlehem yang sesungguhnya tetap neraka ya, saudara. Karena Bethlehem yang sekarang itu hanya simbol saja, tempat yang sudah hanya menjadi sejarah historik. Tidak lagi menjadi tempat yang saudaraku orang harus pergi ke sana dulu. Kita habiskan biaya berapa puluh juta baru kita sampai. Saya selalu bilang, ada orang tawar saya pergi ke Israel, saudara. Saya tanya, berapa? Dong bilang soalnya mahal. Ya. Berapa soalnya mahal tuh? 40 juta. Kalau saya dikasih uang 40 juta, mendingan saya penginjilan keliling ini NTT. Saudara, dibandingkan saya pergi 14 hari ke Bethlehem, habis lihat kandang, pulang, ya saudara, tetap sableng, otak son bermain. Nah itu sama dengan bohong. Ya, saudara. Kita habiskan uang begini banyak, 42 juta. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya bilang saya mau pergi
Yang penting aku naik pesawat gratis, turun gratis, makan gratis, 14 hari gratis di sana belajar. 14 hari beta akan maksimalkan itu waktu betul-betul untuk belajar sungguh-sungguh di sana. Ya. Dan satu pasti sebelum saya berangkat Israel, saya minta jemaat semua yang ada di tempat ini berdoa untuk saya. Kenapa saya minta berdoa? Supaya saya tidak kena bom Hamas dan bisa pulang kembali ke Indonesia dengan selamat. Haleluya. Ya saudara, apa artinya sampai Bethlehem Hamas bom meledak di sana. Tinggal jenazah yang pulang. Ya saudara, aduh kasihan ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah kita mau pergi ke Bethlehem yang ada di kampung kita, di kota kita, di tempat di mana lingkungan kita berada. Wih, Bethlehem terlalu banyak. Tadi ada anak Tuhan datang cari saya, kami dua bincang-bincang, ditanya gereja di sini berapa Bapak? Saya bilang ada Bethlehem Elim, ada Bethlehem gereja sinar Gesja Glow of Love, ada Bethlehem Musafir, ada Bethlehem Reformasi, ada Bethlehem apalagi nih? Kapernaum, GBI Kapernaum. Di sini nih semua dikelilingi oleh Bethlehem, bukan satu Bethlehem, tapi ada banyak gembala-gembala yang tidak lihat sinar terang Kristus. Mereka ada di dalam kegelapan. Bajaknya bukan ke Bethlehem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi Bethlehem yang lain. Saudara, momen ini mari kita semua sekali lagi pergilah ke Bethlehem. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kedua dan terakhir. Saudara terkasih, mari kita lihat Lukas pasal yang kedua. Orang kalau sudah terima itu kemuliaan, dia keluar dari kegelapan, dia dapat damai sejahtera. Satu, dia semangat ibadah, semangat cari Tuhan, semangat untuk saudara memuliakan Allah. Lalu yang kedua, terakhir, saya bacakan mulai ayat yang ke-18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, gembala-gembala ini kenapa akhirnya banyak orang heran dengar kata-kata mereka? Karena gembala-gembala pada masa itu orang yang tak terpandang. Orang Kupang bilang begini, mulut mati, soalnya bisa bikin apa-apa. Mereka ini disebut juga kelompok orang-orang berdosa. Tetapi saudara, ketika mereka mengalami cahaya kemuliaan Allah dan mereka pergi ke Bethlehem, mereka sudah lepas dari dosa, lepas dari masalah, lepas dari ketakutan. Ada terjadi sesuatu perubahan di dalam diri mereka. Dan ini bukan perubahan yang biasa, ini suatu perubahan yang mengherankan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 18. Orang heran dengan apa yang mereka katakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita jadi anak Tuhan, hidup kita ini mesti, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bikin orang heran. Ya, bikin orang heran. Bukan karena kita, tapi karena Kristus yang ada dalam diri kita, yang harus bikin orang lain heran tentang hidup kita. Orang harus melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam diri orang-orang yang terima kemuliaan Allah. Saudara, tadi malam itu saya khotbah Natal di Atambua yang kelima. Saudara, ya, yang kelima. Waktu saya khotbah pertama, kenapa saya khotbah 4 kali. Ya, di itu gereja. Dalam perayaan Natal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mendengarkan sebuah berita. Saya waktu pulang kemarin dari sini, saya bawa salah satu anak yang dulu pernah jadi tim pemain musik di sana. Sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Dan waktu saya mau berangkat ke Atambua kemarin, kebetulan saudara dia mau kembali. Jadi sudah saya bilang, sudah sama-sama dengan Bapak saya. Ya. Di dalam perjalanan dia bersaksi, Bapak, dulu pertama kali kotong ketemu tuh Bapak, jemaat dan termasuk beta, pikir Bapak itu anak SMA. Ya sudah. Dia bilang sekarang dia lihat Bapak rambut mulai putih. Ini termasuk Bapak anak saksi. Ya saudara.
Ya, beberapa tahun yang lalu dia nikah, beta jadi saksi. Ya. Dia bilang dulu tuh waktu kotong ketemu beta, lihat bapak rambut semua hitam toh. Jadi kotong tuh jamaah di Atambua tuh pikir bapaknya anak SMA. Ya. Jadi waktu saya datang tuh mereka bertanya-tanya, anak SMA mau khotbah ini malam? Ya saudara, apakah yang akan dibicarakannya kepada kita? Saudara, ini kesaksian dia. Ya. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, dia bilang begitu Bapak bicara, kami merasakan dan melihat bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kami. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu saya bilang, kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan buat kita menjadi orang-orang yang berbeda. Karena ada roh kemuliaan yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara dan saya. Ada roh kemuliaan Allah di dalam diri kita. Sehingga saudara terkasih, ada kuasa, ada kekuatan Allah yang akan bekerja di dalam pribadi anak-anak yang percaya kepada terang itu. Yang memiliki the heavenly light. Itu dia memiliki cahaya surgawi. Amin. Sehingga tadi gembala-gembala orang tidak hitung sandong. Ini angka buang sampah. Tapi saudara, ketika kemuliaan Tuhan memenuhi hidup mereka, ketika mereka mengalami kelepasan, mereka mengalami ada sesuatu spirit roh dari sorga yang bekerja dalam diri mereka. Mereka tampil menjadi saksi Tuhan. Mereka menggetarkan dunia. Mereka mengherankan banyak orang. Karena ada the Holy Spirit, ada roh Allah, ada kemuliaan Allah yang bekerja di dalam pribadi setiap mereka. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang samping kiri kanan, orang mesti lihat lu beda. Amin. Karena ada roh kemuliaan di dalam diri kita dong. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Kalau orang lihat kita sama-sama sih. Ya, anak-anak Tuhan, mari sekali lagi. Kalau saudara punya roh kemuliaan di dalam hidup ini, di rumah tangga Anda jadi orang yang berbeda. Di pelayanan jadi orang berbeda. Di pekerjaan jadi orang berbeda. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu kan ada roh kemuliaan di dalam diri kita. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena itu pesan Tuhan malam ini jangan pernah lupa. Ya, saudara, bahkan orang yang sulama dan pernah ketemu kotong pun begitu ketemu orang bisa ingat ketemu baik-baik. Ya saudara, karena apa? Ada roh kemuliaan. Ada pancaran kemuliaan dalam diri kita. Ya. Nah, pesan Tuhan malam ini kiranya menolong kita sekalian. Sehingga di momen Natal ini, sinar the heavenly light, cahaya surgawi sudah menyinari kita semua. Dan kemuliaan Allah nyata atas hidup kita. Kelepasan harus terjadi. Kalau saudara datang malam ini dengan berbagai macam hal, percayalah, bukan siapapun di dalam gereja ini yang bisa melepaskan saudara. Bukan orang-orang di samping kiri kanan saudara. Tapi ada the heavenly light. Ada cahaya sorga yang sama. Kalau 2000 tahun yang lalu dia lepaskan para gembala-gembala dari ketakutan. Kalau 2000 tahun yang lalu Saulus sang penjahat itu dia lepaskan karena sinar the heavenly light. Saudaraku yang terkasih, kalau pada masa itu bangsa-bangsa yang ada dalam kegelapan sudah dilepaskan dari maut, dari kegelapan, maka hal yang sama masih berlaku sampai hari ini. Sebelum Kristus Tuhan datang, buka hati dan beri hidup saudara kepada Tuhan, maka cahaya itu akan melepaskan kita semua dan kita pulang dengan kemenangan, kesaksian dan kemuliaan hanya bagi Kristus Tuhan. Haleluya. Semua tim musik, tim altar, praise and worship maju ke depan dan kita mau syukuri firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Kita bersyukur Natal hari ini telah memberkati kita sekali.